Acara wisuda, pelantikan dan angkat sumpah lulusan Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2024-2025 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Senat Akademika memasuki ruangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Mohon perhatian kepada seluruh hadirin yang berada di ruangan ini. Saat ini, hadirin berada di ruangan Auditorium AAC Dayan Daud Darussalam. Ruangan ini memiliki 7 pintu. 3 pintu berada di sebelah kanan, 3 pintu berada di sebelah kiri, 1 pintu berada di bagian atas. Bila terjadi bencana, jangan panik. Hadirin dapat keluar menggunakan pintu-pintu tersebut dengan mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul yang berada di depan gedung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Aspers Kasdam Iskandar Muda atau yang mewakili. Yang kami hormati WS Kakesdam Iskandar Muda, Letkol CKM Dr. Arif Kurniawan SPAN KIC MMRS. Yang kami hormati Karumkit tingkat 2 Iskandar Muda, Kolonel CKM Dr. Syahrial SPB. Yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 13 Aceh, Direktur Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Aceh atau yang mewakili, Kadinkes Provinsi Aceh atau yang mewakili, Kadinkes Kota Banda Aceh atau yang mewakili, Ketua Dewan Pengurus Daerah PPNI Kota Banda Aceh, Ketua IFIKI Regional Aceh, Ketua Perwakilan Yayasan Wahana Bakti Karya Husada Daerah Aceh, Civitas Akademika Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh, para wisudawan wisudawati beserta keluarga, para tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur
marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Wisuda Pelantikan dan Angkat Sumpah Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2024-2025. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, memberkati acara kita, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mahasiswa M. Gunawan. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما
تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembukaan sidang oleh Ketua Senat Akademika. Bismillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sabtu tanggal 29 November 2025, pada hari ini sidang terbuka Senat Akademik Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2024-2025 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan himne Aceh. Singa membira bangsa
Silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan laporan pendidikan oleh Kaprodi Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh. Kami silahkan. Laporan Pendidikan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2025-2026. Hari Sabtu, tanggal 29 November 2025, tempat Academic Activity Center, Profesor Dr. Dayan Daud MA Darussalam Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta kesempatan kepada kita semua untuk hadir dalam ruang yang hangat ini. Ruang yang menyatukan langkah dan tujuan. Salawat serta salam kepada senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam kerja keras, keikhlasan, dan keteladanan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini menjadi awal yang penuh semangat, penuh inspirasi, dan penuh keberkahan. Dengan penuh hormat, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Aspers Kasdam Iskandar Muda atau yang mewakili, WS Kakesdam Iskandar Muda, Letkol CKM Dr. Arif Kurniawan SPAN, KIC MMRS, Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Iskandar Muda Banda Aceh, Kolonel CKM Dr. Syahrial SPB, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 Aceh, Dr. Insinyur Rizal Munadi MMMT, Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, Mayor CKM Dr. Gigi Wahyu Fajar Dwinanto MM, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Aceh. Di kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Dr. Nes Muhammad Armiadi, Eskep MSC. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Wahana Bakti Karya Husada Perwakilan Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh atau yang mewakili, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Keperawatan Indonesia Wilayah 12 Aceh, Ketua DPD PPNI Kota Banda Aceh, Sivitas Akademika, Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, wisudawan, wisudawati, beserta keluarga, para tamu undangan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami sampaikan dalam acara wisuda, pelantikan, dan pengangkatan sumpah lulusan Diploma 3 Keperawatan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh Angkatan 16 tahun akademik 2025-2026 dalam kondisi sehat dan suasana yang bahagia. Hadirin yang kami hormati, di kesempatan ini izinkan kami melaporkan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Akper Kesdam IM Banda Aceh. Adapun jumlah satuan kredit semester yang telah diselesaikan lulusan Akper Kesdam IM Banda Aceh yaitu 108 SKS. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan program belajar ceramah, diskusi, praktikum, klinik, dan lapangan, serta dikombinasikan dengan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, adapun jumlah wisudawan dan wisudawati yang akan wisuda pada hari ini sejumlah 250 orang, kesemuanya telah menyelesaikan tugas akhir serta dinyatakan lulus. Dari jumlah tersebut terdapat 102 lulusan dengan predikat pujian. Adapun lulusan terbaik pertama atas nama Putri Nurul Aklima AMDKEP dengan indeks prestasi kumulatif
3,92. Terbaik kedua atas nama Tazkiyatun Nufus AMDCAP, IPK 3,92. Terbaik ketiga atas nama Aprilia Dewi Ningsih AMDCAP, CWCCA, IPK 3,89. Selanjutnya, kami mohon kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Aceh untuk menyumpah para lulusan. Kami menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk memenuhi undangan kami. Kepada para wisudawan dan wisudawati, kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga saudara-saudari menjadi seorang tenaga keperawatan yang dapat melaksanakan peran dan fungsi nyata sebagai seorang perawat profesional pemula. Akhirnya, kepada orang tua, wali, serta keluarga, kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan yang telah diberikan kepada institusi ini untuk mendidik putra-putri terbaiknya menjadi seorang perawat profesional pemula. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 29 November 2025, Ketua Program Studi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda, Banda Aceh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi kepada Bapak Dr. Nurse Muhammad Armiyadi Eskep MSc. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji berserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kemudian selawat berserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang terhormat Asper Kesdam Iskandar Muda atau yang mewakili, yang kami hormati WS Kakesdam Iskandar Muda Letkol CKM Dr. Arif Kurniawan SPAN KIC MMRS, Karumkit tingkat 2 Iskandar Muda Kolonel CKM Dr. Syahrial SPB, Kepala LL Dikti Wilayah 13 Aceh, Direktur Akper Kesdam Iskandar Muda, Kadinkes Provinsi Aceh atau yang mewakili, Kadinkes Kota Banda Aceh atau yang mewakili, Ketua AIPKI Regional Aceh, Ketua Perwakilan Yayasan Wahana Bakti Karya Husada Daerah Aceh, Sivitas Akademika Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, para wisudawan, wisudawati beserta keluarga, para tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Yang pertama tentu kita menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini telah pada
akhir dari perjuangan 3 tahun untuk menjadi ahli media keperawatan. Jadi kita mengucapkan selamat karena tidak mudah juga berjuang sampai pada titik ini. Begitu juga kepada orang tua atau wali siswa yang tentu juga telah berkorban banyak waktu, tenaga, pikiran, dana dan sebagainya demi kesuksesan anak. Dan pada hari ini alhamdulillah sudah diwisuda. Dan kami juga mengucapkan dari PPNI ya untuk bergabung bersama kami, bergabung di Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kemudian pada hari ini kami juga hadir untuk melakukan penyumpahan kepada lulusan, karena memang semua lulusan itu harus disumpah dan berdasarkan sumpah ini nanti ada tanggung jawab yang harus dipikul ya. Dan juga secara administrasi surat sumpah ini juga adalah salah satu syarat administrasi untuk mengurus STR. Karena apabila belum memiliki STR maka adik-adik belum bisa bekerja di klinis ya, di dunia klinis. Kemudian juga perlu kami ingatkan bahwa sumpah kita hari ini adalah sesuatu yang serius ya. Jadi jangan pernah menganggap oke, hari ini kita disumpah ya santai-santai saja, tidak. Sumpah itu hal yang serius. Saking seriusnya kita lihat di Al-Qur'an itu beberapa kali Allah untuk menguatkan beliau juga bersumpah. Bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan buah-buahan, bersumpah dengan tempat dan sebagainya. Artinya ini sumpah adalah hal yang serius. Yang kedua, sumpah yang kita ucapkan nanti adalah yang bersifat juga adalah janji kita dan nilai-nilai moral. Jadi benar-benar dipegang sumpah kita nanti. Misalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin dan sebagainya dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi ini benar. Kemudian selalu memberikan penghormatan yang layak kepada guru-guru kita yang telah mendidik kita. Satu lagi saya ingin berpesan juga ketika membayangkan sumpah ini, karena hampir semua dunia kita ini sumpah, menjadi kecil kita disumpah, camat kita sumpah, bupati sumpah, anggota DPR sumpah, di kantor kita menjadi kepala kantor disumpah, menjadi eselonoring disumpah, semua sumpah. Tapi jangan-jangan karena terlalu banyak sumpah di tempat kita dan kita tidak terlalu serius dengan ucapan-ucapan kita tadi, sehingga sampai sekarang mungkin negara kita sulit bergerak cepat. Kita tertinggal oleh negara-negara makmur atau negara-negara maju. Jadi ini mungkin juga perlu menjadi perhatian kita. Kemudian selaku senior perawat saya juga ingin berpesan kepada adik-adik lulusan hari ini bahwa oke, kita bergembira hari ini. Kalau bahasa Acehnya kita lambung-lambung kepiah hari ini karena kita wisuda. Siap wisuda, mungkin ada makan-makan dan sebagainya. Tapi hidup terus berjalan. Cukup gembiranya beberapa waktu saja dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya menurut saya secara umum ada 3 ya. Yang pertama adalah kita memasuki dunia kerja. Kita melamar, bekerja di rumah sakit, di klinik atau di mana-mana. Yang kedua pilihannya adalah melanjutkan pendidikan. Karena ini masih pendidikan D3 ya. Untuk memperbesar peluang kita, ya tentu kita harus melanjutkan ke pendidikan jenjang pendidikan S1, S2, S3 dan sebagainya. Atau yang ketiga, kita berdikari dengan kemampuan yang kita punya. Kita membangun usaha mandiri, misalnya yang adik perawat membangun perawatan luka modern misalnya, atau lain sebagainya, membuka praktek mandiri dan sebagainya. Tapi yang paling keren adalah ketika kita mampu melakukan 3-tiganya. Kita bisa melanjutkan pendidikan sambil bekerja atau sambil membangun usaha. Karena pada akhirnya adalah pendidikan itu bukan tujuan, pendidikan itu adalah alat. Jadi kita harus menganggap bahwa pendidikan itu bukan selesai pendidikan kita selesai, tidak. Itu hanya alat agar hidup kita menjadi lebih mudah. Dengan kondisi sekarang, maka
mindset yang kita bangun adalah kita bukan lagi pencari kerja, tapi kita orang yang bisa membuat pekerjaan untuk kita sendiri dan atau untuk orang lain. Ini penting. Jadi adik-adik yang masih muda ini terus kembangkan pengetahuan, keterampilan. Selain keterampilan perawat, ya kita perawat, sama dengan saya juga perawat, kita perawat, tapi juga kita kembangkan dengan skill-skill yang lain yang menunjang kesuksesan kita, yang memudahkan kita untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, jadi mungkin kalau sekarang kan banyak, kita bisa pelajari di YouTube, bisa pelajari di Google dan di mana saja. Kembangkan diri dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia sekarang. Ya, misalnya pengetahuan tentang AI, pengetahuan tentang digital marketing dan sebagainya. Artinya kita perawat yang juga ahli di bidang yang lain. Ini untuk menunjang dunia kerja kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada para lulusan, selamat kepada orang tua yang telah hadir, dan juga selamat kepada Akper Kesdam yang tentu juga tidak mudah mengelola begitu banyak mahasiswa sehingga pada hari ini berhasil untuk diwisudakan. Kemudian juga mungkin kita menyampaikan juga keprihatinan kita hari ini bahwa sebagian besar Aceh dalam keadaan banjir di Benar Meriah, Takengon, Aceh Utara, Aceh Timur yang mungkin sampai sekarang masih terendam. Kemudian juga listrik yang belum menyala, ditambah lagi dengan komunikasi yang juga belum bisa kita lakukan. Dan mungkin ini juga menjadi bahan renungan kepada kita semua ya, bahwa mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dalam pengelolaan alam, pengelolaan sikap kita sesama manusia atau juga kepada Allah. Oke, baik, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 13 Aceh kepada Bapak Dr. Insinyur Rizal Munandi MMMT. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sebentar ya, ini karena banyak yang harus saya baca ini. WS Kakesdam Iskandar Muda. Yang saya hormati Karumkip tingkat 2 Iskandar Muda. Yang saya hormati Asper Kasdam Iskandar Muda. Yang saya hormati Bapak Direktur dan jajaran Akper Iskandar Muda Banda Aceh. Yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan termasuk dari PPNI dan Kadis Kesehatan atau yang mewakili. Serta yang berbahagia Bapak Ibu, orang tua wisudawan wisudawati pada hari ini, serta yang dibanggakan para wisudawan wisudawati pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kelapan waktu, kesempatan. Alhamdulillah hari ini cerah betul dibandingkan beberapa hari yang lalu yang kita sedikit galau dengan situasi hari ini. Dan saya sudah menugaskan Pak Kabak Umum menghadiri
wisuda di Lok Sumawe sampai hari ini masih tertahan di Lok Sumawe, belum bisa balik ke Banda Aceh. Jadi ini harus kita syukuri, Allah masih sayang kepada kita di Banda Aceh dan masih memberikan nikmat hingga kita bisa hadir di Asy dan Daud pada hari ini. Tak lupa salam salam juga sampaikan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah menuntun kita ke dalam Islam. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam Islam hingga akhir hayat dan insya Allah akan menjadi surga nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 merupakan salah satu dari 17 wilayah yang ada di Indonesia. Dan mungkin di tahun depan akan menjadi 18. Karena ada wilayah Jawa Barat dan Banten akan terpisah nanti, jadi Banten sendiri dan Jawa Barat sendiri. Dan Aceh ini kenapa nomor 13? Kalau Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti, sebetulnya kita dulu bersatu dengan Sumatera Utara, wilayah satu dulu namanya Kopertis, ya Kopertis 1. Tapi kemudian Kopertis 1 ini menjadi LT, kemudian pecah Aceh sendiri, Sumatera Barat dan Jambi hari ini 10, Riau dan Kepulauan Riau menjadi 17. Jadi makin lama makin banyak wilayah LT di Indonesia ini. Karena Indonesia cukup luas nih. Yang belum pecah seperti Kalimantan itu 5 provinsi, 1 kepala di situ. Ya, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan perjalanan kami kalau melihat kampus ini cukup melelahkan sebetulnya. Seperti yang di Papua, apa di Maluku, karena banyak pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi. Nah, hari ini di wilayah 13 ini kita punya 71 perguruan tinggi. Jadi masa saya masuk sebagai kepala tahun 2022, waktu itu ada 86 perguruan tinggi. Hari ini turun. Tapi jumlah program studi meningkat. Hari ini ada sekitar 391 program studi. Nah, menurun perguruan tinggi ini bukan karena alasan ya, tidak suka tutup, tidak begitu. Ada memang yang sudah tidak beraktivitas tutup, tapi kebanyakan sudah merger. Hari ini sudah menjadi 17 perguruan tinggi yang tingkat atau klasifikasinya universitas di Aceh. Jadi PTS sudah ada 17 universitas. Ini besok akan di launching Universitas Ahmad Dahlan Aceh. Dan mungkin masa akan datang Perkesdam juga akan meningkat, kabarnya begitu. Ya, apakah menjadi sekolah tinggi dan kemudian mungkin akan bertransformasi menjadi universitas pada masa yang akan datang. Selain itu di Aceh juga kita punya 7 PTN. Ya, jadi perguruan tinggi terbanyak, perguruan negeri yang terbanyak mungkin ada di Aceh ini. Ini di bidang umum saja, tidak termasuk yang keagamaan. Jadi hampir semua wilayah Aceh Barat, sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara sudah banyak perguruan tinggi negeri. Ya, tentu kehadiran perguruan tinggi negeri ini bukan berarti yang swasta tidak bisa bersaing. Kemarin Bapak Ibu, saya hadir di wisuda yang berbeda, juga masih namanya Akper. Ya. Tapi dia punya prodi, satu prodi sudah unggul. Ini Pak Wahyu, minta tangan Pak Wahyu. Hari ini alhamdulillah kita sudah punya baik sekali begitu ya. Tapi bukan tidak mungkin menjadi unggul. Nah, jadi contohnya yang kecil-kecil sudah mulai unggul. Saya berharap di masa yang akan datang perguruan tinggi yang unggul itu makin lama makin banyak. Nah, kenapa penting unggul ini? Begitu kita sudah perguruan tinggi sudah unggul, prodi sudah unggul, tentu orang akan makin percaya. Ya, contoh singkat kalau kita lihat PTN nilai jualnya karena PTN itu. Mau dia akreditasinya biasa-biasa atau yang unggul, pasti orang akan masuk karena orang yakin dengan negerinya. Nah, kita di swasta tentu unggul ini harus kita kejar. Saya senang beberapa kali diundang oleh Perkesdam Banda Aceh dan saya hadir ketika penerimaan mahasiswa baru. Saya lihat saya nggak tahu yang sini, yang pernah saya berkunjung itu, ternyata Perkesdam ini termasuk yang favorit juga nih Pak Wahyu ya. Karena saya lihat ada yang dari luar Aceh, luar Sumatera malah, datang ke Aceh. Ini kan suatu hal yang luar biasa ini, bisa menarik orang dari luar Aceh, luar Sumatera datang ke Aceh untuk sekolah. Nah, hal seperti ini perlu dipertahankan. Tentu yang perlu dipertahankan pertama adalah atau tingkatkan tata kelola Pak Wahyu. Tata kelola penting karena tanpa pengelolaan yang bagus, ya, saya di sini agak percaya karena ini Kesdam ya, jadi ada unsur militernya, jadi lebih gampang dikelola.
Namun demikian kita tetap harus baca-baca peraturan-peraturan yang senantiasa berubah. Karena acuan kita di situ. Ya. Dan hari ini untuk penjaminan mutu sudah terbit Permen nomor 39 tahun 2025. Di masa yang akan datang ini penjaminan mutu atau akreditasi tidak ada lagi istilah baik atau baik sekali. Nah, tentu ini masih kebanggaan kita di sini. Akperkesda masih memiliki kualifikasi baik sekali. Kemudian di masa yang akan datang akreditasi hanya tinggal namanya tidak akreditasi, tentu yang ini akan ditutup. Terakreditasi unggul. Jadi pilihannya Pak Wahyu ini harus kerja lebih kuat lagi. Mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak lama lagi, karena saya lihat dua-dua nih, Perkesdam Lok Sumawe dan Banda Aceh ini saling beriringan nih, kualifikasinya bagus nih. Ya, senantiasa kalau kami bagi-bagi namanya anugerah di LIT selalu 1-2. Dan insya Allah ini pada kesempatan di bulan Desember ini kita akan bagi-bagi lagi penghargaan. Mudah-mudahan juga Perkesdam akan mendapatkan prestasi yang membanggakan. Nah, kemudian saya juga perlu menyampaikan kampus ini akan baik kalau juga diisi oleh orang yang baik, dalam artian kualifikasi dosennya. Kelemahan kita di PTS ya khususnya masih minim dosen yang berkualifikasi S3. Nah, di sini ada para pimpinan, ini ada Karumkit itu ya, ada dari pihak Kodam sendiri. Ini perlu dibantu, diperhatikan, karena ada perguruan tinggi di Aceh ini swasta tidak bisa mendapatkan unggul karena dia tidak punya dosennya S3. Jadi nilai kalau dinilai oleh asesor akreditasi sekalipun sudah masuk ke levelnya unggul 361 ke atas, tapi kalau syarat wajibnya tidak terpenuhi tidak bisa dapat yang terbaik. Nah, salah satu kelemahan saya lihat atau kekurangan adalah dosen yang kualifikasi S3 ini masih kurang. Oleh karena itu mudah-mudahan di masa yang akan datang Perkesdam bisa berbenah dan dapat mencapai level unggul. Dan ini perlu diprogramkan Pak Wahyu, karena di dalam kegiatan itu ketika nanti dinilai asesor dia akan melihat ada enggak perencanaan bagaimana SDM ini ditingkatkan. Nah, kemudian untuk mahasiswa ya juga sama ini, prestasi mahasiswa juga perlu dimunculkan baik yang akademik dan non akademik. Kalau ada kegiatan mohon ada sedikit dana yang bisa membuat mahasiswa ini ikut berprestasi. Ada salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh ini yang luar biasa. Pada waktu PON kemarin, banyak sekali mereka dapatkan medali emas. Mungkin cara rekrutmennya yang bagus, ya Bu WR ya. Karena saya lihat di situ mungkin waktu dia masuk, dia sudah direkrut ada namanya masuk jalur prestasi. Jadi sudah memang atlet dia. Jadi begitu dia ikut PON, ya dia bawa pulang masih medali emas, medali perak, medali perunggu. Nah, ini prestasi yang tidak serta-merta didapat ketika di sekolah, tapi sudah dari sejak awal. Nah, ini prestasi ini akan mendukung sekali bagaimana kita akan mendapatkan pencapaian unggul nantinya. Nah, kemudian di dalam kegiatan kampus juga perlu diisi dengan kegiatan akademis. Contohnya suasana akademis itu mungkin kegiatan ilmiah, konferensi, atau seminar, atau kuliah tamu, atau bentuk lain itu perlu dibuat secara berkala. Karena itu bagian penilaian daripada asesmen lapangan nantinya. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa pelan-pelan mengisi, bukan tidak mungkin satu hari kemudian Perkesdam ini menjadi yang terbaik di Aceh atau Sumatera, atau mungkin salah satu terbaik di Indonesia. Saya beri contoh, Aceh ini penduduknya tidak akan lebih dari sekitar 5 juta. Singapura itu mungkin tidak sampai 4 juta. Tapi Singapura hari ini mempunyai 2 perguruan tinggi yang luar biasa, NTU dan NUS, dia di peringkat 1 dan 2 Asia. Penduduknya lebih sedikit dari Aceh, tapi kualitas pendidikannya sudah di level Asia. Nah, tentu yang saya sampaikan tadi, tata kelola dan semuanya ini memang dari awal diuruskan dengan baik. Ya, begitu juga di Hong Kong 34 urutannya. Nah, Indonesia di mana? Ada salah satu yang mewakili Indonesia, UI itu di peringkat 54. Jadi agak jauh.
Nah tentu saya tidak tahu di mana posisi swasta, yang negeri Indonesia pun masih terseok-seok dibandingkan dengan yang hebat-hebat di Asia. Nah ini PR kita bersama nih. Jadi ini harus kita menjadikan perhatian dan mudah-mudahan di masa akan datang akan lebih baik. Nah kepada para wisudawan, tadi sudah disampaikan oleh Pak dari PPNI ya, bahwa Anda akan tamat dan akan bekerja. Ya, pasti sebentar lagi akan bingung. Kalau apa pekerjaan yang saya mau cari ini? Ya, karena kemarin Anda sudah berjuang sekian tahun belajar sehingga dapat prestasi akademik yang luar biasa. Nah, ketika masuk dunia kerja kita akan kembali bingung. Nah, mencari pekerjaan mungkin tidak semestinya kalau dulu orang berpikir harus menjadi PNS. Menjadi PNS tidak banyak peluangnya. Setiap tahun mungkin sekian orang yang diterima. Nah, dunia pekerjaan mungkin kita bisa raih di tempat lain, ya, di swasta, atau kita membuat pekerjaan baru. Ya, saya yakin semua di kita ini alumni atau wisudawan ini pasti sering masuk warung kopi. Ketika kita masuk warung kopi banyak kawan yang menemani kita. Tapi kalau kita cari kawan untuk kerja, mungkin 1-2. Ya, jadi kalau kita ajak minum kopi, rame itu yang minum kopi. Tapi kalau ajak kerja, jangan saya dan seterusnya. Nah, ini menjadi PR kita bersama nih. Ya, jadi menjadi orang baik. Tadi waktu ngaji ya, ngaji ini kan surat yang sering dibaca-bacakan nih. Jadi orang baik itu banyak, tapi akan lebih baik lagi menjadi orang yang baik dan punya imannya. Ya, alhamdulillahnya Anda yang wisudawan hari ini mudah-mudahan menjadi orang baik dan juga beriman, dan sekarang Anda sudah diangkat derajatnya karena sudah berilmu. Jadi selamat pencapaian Anda yang sekian tahun berjuang di Akper ini, dan hari ini sudah sampai pada titik akhir dan sebentar lagi akan masuk dunia kerja. Saya kasih contoh. Saya yakin semua kita ini pernah mendengar nama pesawat AirAsia. Ya, ini saya bukan mengiklankan AirAsia, saya nggak ada hubungan sama AirAsia. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah AirAsia itu pada suatu masa itu pesawat yang tidak laku dan sudah dalam keadaan bangkrut. Tapi Tony Fernandes datang dan minta beli pesawat tersebut, maskapai tersebut. Dia beli dengan harga RM1 Malaysia. Ya, RM1 Malaysia. Tentu kalau di sini ditawarkan pasti bisa beli semua nih. Ya, RM1 kan lebih kurang Rp4.000 lah. Tapi dia berani beli dan siap menanggung utang sekitar $10 juta. Ya, dengan 2 pesawat. Kenapa dia kepin sekali beli pesawat atau maskapai ini? Karena ternyata dia punya passion, punya minat. Sejak kecil dia suka sekali pergi ke bandara, lihat pesawat terbang, mendarat dan seterusnya. Dan dia bercita-cita satu hari saya punya atau bisa mengelola pesawat terbang. Asalnya dia itu oleh keluarganya, kedua orang tuanya ingin anaknya menjadi dokter. Ya, ini mirip nih, bidang kesehatan. Singkat cerita dia sekolah ke Inggris, dia ngambil ekonomi, tidak menjadi dokter. Kembali kepada minatnya. Dan alhamdulillah kita lihat AirAsia sekarang sudah luar biasa. Karena dia merasa, kok ternyata naik pesawat itu mahal ya. Kenapa semua orang tidak bisa naik pesawat? Dia minta pulang dari Inggris ke Malaysia, ya berlibur pada masa liburan. Orang tua yang bilang, enggak boleh, tiket mahal. Tapi kemudian dia buat pesawat ini menjadi everyone can fly. Semua orang bisa terbang. Kalau yang tadi pikir nggak punya uang, kalau kita punya perencanaan bagus, kita bisa beli harga yang paling murah. Saya pribadi pernah pergi ke Thailand, ke Bangkok, ya dapat $0. Ya, nah, jadi ini buat perencanaan. Jadi sini yang belum pernah ke luar negeri bisa potret-potret, mungkin bisa menggunakan maskapai yang murah tersebut. Ya. Yang kedua adalah contoh yang lain. Ada anak kampung yang di NTB sana namanya Muhammad Zohri. Ya, kalau pernah saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf, tapi ini mungkin juga belum pernah dengar. Muhammad Zohri itu adalah orang kampung yang sebetulnya dia tidak ada apa-apanya. Dia hanya menjadi atlet di kampungnya, dan kemudian dia dikirim mewakili Indonesia di tahun 2018 ke
kejuaraan dunia atletik junior di Helsinki. Singkat cerita, dengan sepatu yang harganya hanya 400.000 yang dibeli oleh kakaknya, itulah kemampuan keluarganya pada waktu itu. Alhamdulillahnya dia berhasil menjadi juara dunia nomor 1. Jadi para wisudawan jangan berkecil hati, jangan patah semangat bahwa kita ini anak kampung, orang tua saya pas-pasan. Kalau kita mau, banyak jalan menuju Roma. Ya, jadi mudah-mudahan nanti setelah wisuda ini punya semangat yang kuat, dan jangan lupa alma mater. Jangan lupa nanti mengisi namanya tracer study. Kasih tahu sama alma mater, saya Pak sudah kerja di Jepang, Pak saya sudah kerja di Saudi misalkan. Minggu lalu kami bertemu atau dia diundang oleh Pak Wamen, Prof. Fauzan, melihat cerita bagusnya bagaimana Universitas Muhammadiyah Malang mengelola orang yang bekerja di Jepang. Ya, ini coba dibaca-baca, nanti coba browsing ke UMM. Gaji di sana si mahasiswa yang kemarin malam itu kita diskusi dan kita wawancarai, ya sekurang-kurangnya saya dapat gaji 18 juta sebulan. Kalau rajin dengan saya punya overtime, dengan lembur, bisa dapat 40. Nah ini kesempatan, tapi kuncinya adalah bahasa. Ya, bahasa. Dan ternyata ada anak Aceh nih, jadi walaupun di Malang bukan mahasiswa sana, saya kemarin juga bertemu, ada anak lulusan dari Unimal, Liko Saleh. Dia mendaftar dalam program itu dan sekarang sudah di Jepang. Nah ini kesempatan, jadi tadi bilang tadi mencari pekerjaan sulit, kalau kita rajin, banyak celah yang kita bisa coba. Ya, siapa tahu nanti akan Anda bisa mengubah nasib dan keluarga di masa akan datang. Saya pikir itu saja yang bisa sampaikan. Terakhir, saya lihat ini nggak ada yang tegang-tegang semua. Mungkin di militer begitu Pak Wahyu ya. Jadi supaya yang tegang kasih pantun sedikit nih. Ya. Burung elang terbang menyusuri awan. Angin menerpa terbang tiada henti. Walau hujan, senyum senang terlihat dari wajah wisudawan. Walaupun hari nggak hujan ya. Studi pun selesai, pekerjaan pun telah menanti. Demikian lebih dan kurang saya mau tutup. Satu lagi, jalan-jalan ke Papua melihat cendrawasih. Mohon pamit, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Karumkit tingkat 2 Iskandar Muda kepada yang terhormat Kolonel CKM Dr. Syahrial SPB. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator LL Dikti Wilayah 13, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh atau yang mewakili, Ketua PPNI Provinsi Aceh atau yang mewakili, Ketua PPNI Kota Madia Banda Aceh, Ketua AIP Fiki Regional Aceh atau yang mewakili, Ketua Yayasan Wahana Bakti Karya Usada Perwakilan Aceh, Sivitas Akademika Akbar Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, para wisadawan serta keluarga, para tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara wisuda Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam
kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, maka diperlukan komitmen dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang terencana agar peserta didik menjadi aktif dalam mengembangkan potensi diri. Akbar Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagai bagian dari pendidikan tinggi terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pribadi maupun sebagai pembina Akbar Kesdam 1 Iskandar Muda Banda Aceh mengucapkan selamat atas keberhasilan seluruh wisudawan wisudawati yang telah dilantik dan disumpah sebagai tenaga keperawatan. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan anggota keluarga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu untuk menempuh pendidikan di Akbar Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh. Kepada direktur, staf akademik, dan para dosen, saya ucapkan selamat atas keberhasilannya mendidik dan menghasilkan tenaga perawat baru yang tentunya masih sangat dibutuhkan di negeri tercinta ini, khususnya di bidang kesehatan. Hadirin peserta wisudawan, wisudawati, sebelumnya saya mengakhiri amanat ini, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, tetap menjaga nama baik alma mater, harumkan nama alma mater dimanapun kalian berada. Ingatlah bahwa Anda pernah dididik dan dibesarkan di Akbar Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh. Bawalah nilai-nilai baik yang pernah Anda peroleh dari institusi pendidikan ini untuk menjadi bekal meniti karir ke depan. Yang kedua, teruslah berkarya dan jangan pernah puas dengan apa yang Anda miliki saat ini. Persaingan ke depan akan semakin pesat. Demikian sambutan singkat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi rahmat, petunjuk, perlindungan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan salinan ijazah dan pemindahan tali toga. Salinan ijazah akan diberikan oleh direktur berdasarkan urutan nilai terbaik dan pemindahan tali toga oleh Karumkit tingkat 2 Iskandar Muda. Pemberian salinan ijazah kepada lulusan nomor urut 1 sampai dengan 102. Putri Nurul Akhlina, AMDKEP, anak dari Bapak Akhyar Ikri Hasan, Eskom, Ibu Herlina Novita, AMDKEP, IPK 3,92, lulus dengan predikat cum laude.
Tazkiyatun Nufus AMDKEP, anak dari Bapak Sabirin, Ibu Nurlaili, IPK 3,92, lulus dengan predikat cum laude. Aprilia Dewi Ningsih, AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Suryanto, Ibu Yusrida, IPK 3,89, lulus dengan predikat cum laude. Praka Rizky Pratama, AMDKEP CWCCA, nomor registrasi pusat 31150077530494, Kesatuan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, anak dari Bapak Adang, Ibu almarhumah Lilis Komalasari, IPK 3,88, lulus dengan predikat cum laude. Putri Intan Ridayana, AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Muhammad Anzir, Ibu Rohani, IPK 3,87, lulus dengan predikat cum laude. Cut Duradatun Muntihah, AMDKEP, anak dari Bapak Zaidar Syah SPD, Ibu Rusdidar, IPK 3,86, lulus dengan predikat cum laude. Dwita Sugiyarti, AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Jumari, Ibu Kamiton, IPK 3,86, lulus dengan predikat cum laude. Diva Rifkina Ulia, AMDKEP, anak dari Bapak almarhum Tarmudi, Ibu Nur Khalida, IPK 3,86, lulus dengan predikat cum laude. Sukma Taslima, AMDKEP, anak dari Bapak Dr. Andes Haji Misaruddin, Ibu Haji Kesumaboti, IPK 3,85, lulus dengan predikat cum laude. Putri Afrianti, AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Yardi, Ibu Afrina, IPK 3,84, lulus dengan predikat cum laude. Tengku Miftahul Akna, AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Alamansyah, Ibu Ana Riani, IPK 3,84, lulus dengan predikat cum laude. Khofifah Serli Ariana, AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Dedi Trisno, Ibu Risna Dewi, IPK 3,81, lulus dengan predikat cum laude. Saumi Ramadhani, AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Wahdi, Ibu Kayani, IPK 3,81, lulus dengan predikat cum laude. Sylvia Rizka Munanza, AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Bakhrun Nazar SE, Ibu Mainur, IPK
3,81, lulus dengan predikat cum laude. Julita Indriani AMD Kep, anak dari Bapak Usuluddin, Ibu Idawati, IPK 3,80, lulus dengan predikat cum laude. Siti Haura Amalia AMD Kep, anak dari Bapak Tarmizi, Ibu Imelda Dewi, IPK 3,80, lulus dengan predikat cum laude. Una Afisa AMD Kep, CWCCA, anak dari Bapak Rusdi SAG, Ibu Yuslina Wati AMK, IPK 3,80, lulus dengan predikat cum laude. Maizatun Nisa AMD Kep, anak dari Bapak almarhum Syukri, Ibu Afiati, IPK 3,78, lulus dengan predikat cum laude. Sri Rizkina Muharani AMD Kep, anak dari Bapak Evi Suryadi, Ibu Nasmiarni SPD, IPK 3,77, lulus dengan predikat cum laude. Maulidia AMD Kep, anak dari Bapak Zamri Arbi, Ibu Lazimah Samidan, IPK 3,76, lulus dengan predikat cum laude. Mawaddah AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Muhammad Usman, Ibu Nurjana, IPK 3,76, lulus dengan predikat cum laude. Yulia Ariska AMD Kep, anak dari Bapak Khairul Kalam, Ibu Mariana, IPK 3,76, lulus dengan predikat cum laude. Mutia Mardiana AMD Kep, anak dari Bapak almarhum M. Hanafiah, Ibu Asniar, IPK 3,75, lulus dengan predikat cum laude. Rizkia Ananda AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Haji Muklis, Ibu almarhum Haja Isnani, IPK 3,75, lulus dengan predikat cum laude. Gaisani Adinda Tahara AMD Kep, anak dari Bapak almarhum Husaini, Ibu Ruhmi Ardani, IPK 3,74, lulus dengan predikat cum laude. Sania Munawarni AMD Kep, anak dari Bapak Arisuddin, Ibu Laila Wahyuni Ratna, IPK 3,74, lulus dengan predikat cum laude. Prakamari Muhammad AMD Kep, nomor registrasi pusat 31500022261295, Kesatuan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, anak dari Bapak Hamidi, Ibu Siti Rohani, IPK 3,73, lulus dengan predikat cum laude. Elisa Nadelia AMD Kep, anak dari Bapak Munizar, Ibu Nur Asia, IPK 3,72, lulus dengan predikat cum laude.
Ovina Dewi AMD Kep, anak dari Bapak Abu Jadib, Ibu Rislaini IPK 3,72, lulus dengan predikat cum laude. Ananda Putri Kurniani AMD Kep, anak dari Bapak Bambang Kurniawan SH, Ibu Jasmani IPK 3,71, lulus dengan predikat cum laude. Lia Fitria AMD Kep, anak dari Bapak Samsul Bahri, Ibu Nur Hayati IPK 3,71, lulus dengan predikat cum laude. Nabila Safira AMD Kep, anak dari Bapak Bakhtiar, Ibu Sarinah IPK 3,71, lulus dengan predikat cum laude. Jihan Faradila AMD Kep, anak dari Bapak Kadiman, Ibu Yusri Ningsih IPK 3,71, lulus dengan predikat cum laude. Wahyu Heri Santika AMD Kep, anak dari Bapak Al-Hadi, Ibu Asyah IPK 3,71, lulus dengan predikat cum laude. Ifah AMD Kep, anak dari Bapak Almarhum Majuardi, Ibu Wati IPK 3,69, lulus dengan predikat cum laude. Syifaur Rahma AMD Kep, CWCCA, anak dari Bapak Junaidi, Ibu Mariani IPK 3,69, lulus dengan predikat cum laude. Lisdayanti AMD Kep, anak dari Bapak Zulkifli, Ibu Halimah IPK 3,69, lulus dengan predikat cum laude. Sri Ananda AMD Kep, CWCCA, anak dari Bapak Almarhum Syahrir Rizal HB, Ibu Zarlina IPK 3,69, lulus dengan predikat cum laude. Divani Mandasari AMD Kep, anak dari Bapak Triwoto, Ibu Umayyah IPK 3,68, lulus dengan predikat cum laude. Sertu Haris Abdali AMD Kep, nomor registrasi pusat 212002 98360708, Kesatuan Batalion Armet 17 Rencong Cakti, anak dari Bapak Muhammad Kamaruddin, Ibu Darnita IPK 3,68, lulus dengan predikat cum laude. Rahmila AMD Kep, CWCCA, anak dari Bapak Azhar Zakaria, Ibu Khalidah IPK 3,67, lulus dengan predikat cum laude. Ainal Fitri AMD Kep, CWCCA, anak dari Bapak Mukhlis, Ibu Rosmaiti IPK 3,67, lulus dengan predikat cum laude. Amira Latifah AMD Kep, anak dari Bapak Bahrun, Ibu Siti Rahmi SPD IPK 3,66, lulus dengan predikat cum laude.
Anissa Gita, AMD Kep, anak dari Bapak Bagindo Amin Koto, Ibu Eti Afridawati, IPK 3,66, lulus dengan predikat cum laude. Nur Azrina Mailani, AMD Kep, anak dari Bapak Maimun, Ibu Azizah, IPK 3,66, lulus dengan predikat cum laude. Rista Tiara Saragi, AMD Kep, anak dari Bapak Zulkifli Saragi, Ibu almarhumah Meizi Leliviani, IPK 3,66, lulus dengan predikat cum laude. Inayati AMD Kep, anak dari Bapak Syukri M. Nur, Ibu Badriah, IPK 3,65, lulus dengan predikat cum laude. Melisa Maulidia, AMD Kep, anak dari Bapak Jailani, Ibu Aisyah SPD, IPK 3,65, lulus dengan predikat cum laude. Risma Fadilah, AMD Kep, anak dari Bapak M. Ali Hasbullah, Ibu almarhumah Rosdawati SPD, IPK 3,65, lulus dengan predikat cum laude. Dina Novalia, AMD Kep, anak dari Bapak Rusli, Ibu Umrawati, IPK 3,65, lulus dengan predikat cum laude. Suci Khairun Nisa AMD Kep, anak dari Bapak Mariadi, Ibu Mutia Agus Linda, IPK 3,65, lulus dengan predikat cum laude. Feni Amalia AMD Kep, CWCCA, anak dari Bapak Bakhtiar, Ibu Mardiah, IPK 3,64, lulus dengan predikat cum laude. Zia Hanifia AMD Kep, CWCCA, anak dari Bapak Rashidan, Ibu Yusriati, IPK 3,64, lulus dengan predikat cum laude. Dian Ayumi AMD Kep, anak dari Bapak Hasbi, Ibu Fitriani, IPK 3,63, lulus dengan predikat cum laude. Rubitra Devi AMD Kep, anak dari Bapak Mutu Kumar, Ibu Rita Dewi, IPK 3,63, lulus dengan predikat cum laude. Ayu Amalia AMD Kep, CWCCA, anak dari Bapak Jufrizal, Ibu Rahmawati, IPK 3,62, lulus dengan predikat cum laude. Nada Silvia Dinata AMD Kep, anak dari Bapak Mawardi, Ibu Nurlaili, IPK 3,62, lulus dengan predikat cum laude. Fenti Dwi Tiantani AMD Kep, anak dari Bapak Rohmat, Ibu Juminah, IPK 3,62, lulus dengan predikat cum laude. Komaria Ainur AMD Kep, anak dari Bapak Afrizal, Ibu Aldosi,
IPK 3,62, lulus dengan predikat cum laude. Alia Listia AMD Kep, anak dari Bapak Afrizal, Ibu Yusrawati, IPK 3,62, lulus dengan predikat cum laude. Neni Arnita AMD Kep, anak dari Bapak Syamsul Arifin, Ibu Asmanidar, IPK 3,61, lulus dengan predikat cum laude. Siti Raziati AMD Kep, anak dari Bapak Suhardiman, Ibu Saleha SPD, IPK 3,61, lulus dengan predikat cum laude. Mina Rahmadani AMD Kep, anak dari Bapak Hasbullah John, Ibu Sulastri, IPK 3,60, lulus dengan predikat cum laude. Rizka Dea Sapitri AMD Kep, anak dari Bapak Safrizal, Ibu Devi Anggraini, IPK 3,60, lulus dengan predikat cum laude. Sarah Ataya Sabinasah AMD Kep, anak dari Bapak Saifullah, Ibu Merianti, IPK 3,60, lulus dengan predikat cum laude. Cut Aziza AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak T. Mahyuni, Ibu Kartiniwati, IPK 3,59, lulus dengan predikat cum laude. Maulina Syatila AMD Kep, anak dari Bapak Muslim, Ibu Sri Ratna Fitria, IPK 3,59, lulus dengan predikat cum laude. Vika Asyara AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Adha, Ibu Marzuidah, IPK 3,59, lulus dengan predikat cum laude. Indah Safrianti AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Safrudin, Ibu Surtina, IPK 3,58, lulus dengan predikat cum laude. Nurul Fajriani AMD Kep, anak dari Bapak Muhammad dan Ibu Erlina Wati, IPK 3,58, lulus dengan predikat cum laude. Vina Anissa AMD Kep, anak dari Bapak Muzakir, Ibu Anna Rosita, IPK 3,58, lulus dengan predikat cum laude. Ziad Ulwan AMD Kep, anak dari Bapak Asmadi, Ibu Yuslinar, IPK 3,58, lulus dengan predikat cum laude. Wulan Puspita AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Muzarli, Ibu Srianti, IPK 3,58, lulus dengan predikat cum laude. Sarah Nadia Yunus AMD Kep, anak dari Bapak M. Yunus Ibrahim, Ibu Samsimar, IPK 3,57, lulus dengan predikat cum laude. Anissa Anwar AMD Kep, anak dari Bapak Anwar, Ibu Siti Hawa,
IPK 3,57, lulus dengan predikat cum laude. Saudatun Juwairi AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Faisal, Ibu Sabrina, IPK 3,57, lulus dengan predikat cum laude. Cut Delima Yarsa AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak T. Bakhtiar, Ibu Cut Sabaria, IPK 3,56, lulus dengan predikat cum laude. Zikri Irfan Maulana Siagian AMDKEP, anak dari Bapak Tamrin Siagian, Ibu Suharti, IPK 3,56, lulus dengan predikat cum laude. Heri Setiawan AMDKEP, anak dari Bapak Damhuri, Ibu Rosdalaini, IPK 3,56, lulus dengan predikat cum laude. Raihan Putri Maulidia AMDKEP, anak dari Bapak Idar, Ibu Mutiawati, IPK 3,56, lulus dengan predikat cum laude. Amara AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak almarhum Effendi, Ibu Ruwaida, IPK 3,56, lulus dengan predikat cum laude. Mulia Safira AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Hasan Basri, Ibu Nilawati, IPK 3,56, lulus dengan predikat cum laude. Salman Al-Farizi AMDKEP, anak dari Bapak Suhendra, Ibu Mazdalifah, IPK 3,56, lulus dengan predikat cum laude. Muhammad Rizky Oktavian Ronaldo AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Afrinal, Ibu Asma, IPK 3,55, lulus dengan predikat cum laude. Maisha Zuraya Ananda AMDKEP, anak dari Bapak Mansur, Ibu Yari Suni, IPK 3,55, lulus dengan predikat cum laude. Muna Risma AMDKEP, anak dari Bapak Barjunaidi, Ibu Mainidar, SAG, IPK 3,55, lulus dengan predikat cum laude. Daratul Imelda AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Damyatsi, Ibu Nurmiati, IPK 3,54, lulus dengan predikat cum laude. Fajri Askia AMDKEP, anak dari Bapak Syarwan, Ibu almarhumah Mariana, IPK 3,54, lulus dengan predikat cum laude. Siti Ahla AMDKEP, anak dari Bapak Asraruddin, Ibu Indah Inawati, IPK 3,54, lulus dengan predikat cum laude. Khairatul Muna AMDKEP,
anak dari Bapak almarhum Ridwan, Ibu Zubaidah, IPK 3,54, lulus dengan predikat cum laude. Amelinda AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Rusdi, Ibu Arida, IPK 3,54, lulus dengan predikat cum laude. Tasya Nurfitri Rahayu AMD Kep, anak dari Bapak Zainal Basri, Ibu Juwita, IPK 3,54, lulus dengan predikat cum laude. Luciana AMD Kep, anak dari Bapak Unzir, Ibu Zuwati, IPK 3,54, lulus dengan predikat cum laude. Yanimah AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak M. Jalil, Ibu Nur Laili, IPK 3,54, lulus dengan predikat cum laude. Adinda Ayu Larasati AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Zulfan Rizal, Ibu Sri Wahyuningsi, IPK 3,53, lulus dengan predikat cum laude. Tasya Gebrina Rahmah AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Balian, Ibu Azizah, IPK 3,53, lulus dengan predikat cum laude. Rahmada Yanti AMD Kep, anak dari Bapak Hamdani, Ibu Hamidah, IPK 3,52, lulus dengan predikat cum laude. Elia Susanti AMD Kep, anak dari Bapak Amiruddin Ismail, Ibu Sri Rahayu, IPK 3,52, lulus dengan predikat cum laude. Rizka Safitri AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Idris, Ibu Samawati, IPK 3,52, lulus dengan predikat cum laude. Iga Bagus Setiawan AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Victor Irwansyah, Ibu Musri Ningsi, IPK 3,51, lulus dengan predikat cum laude. Lisa Destrima Putri AMD Kep, anak dari Bapak Yuli Pisman, Ibu Emma Malini, IPK 3,51, lulus dengan predikat cum laude. Anggi Aulia AMD Kep, anak dari Bapak Irwanuddin, Ibu Almarhumah Rahmani, IPK 3,51, lulus dengan predikat cum laude.
Hadirin yang berbahagia, kita rehat sejenak untuk menyaksikan persembahan tarian goel dari Sanggar Akimba, kolaborasi bersama Sanggar Ruang Seni Tegayo. Selamat menyaksikan. Abangku hina Tabi mulangin siku pejojong seringkal payung Hema mulo bumi siku jejak seluas tapang ras
singa tersirat Aryawan pudaha berubujang sumaunupat munia tarap jamadali adat hoyal adat singa tersirat Aryawan pudaha berubujang sumaunupat munia tarap jamadali adat hoyal adat singa tersirat Aryawan pudaha berubujang sumaunupat munia tarap jamadali. Pemberian salinan ijazah kepada lulusan nomor urut 103 sampai dengan 176. Sufriana AMDKEP, anak dari Bapak almarhum Taufik, Ibu Evi Dasnayanti, IPK 3,50, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Miftahul Jannah AMDKEP, anak dari Bapak almarhum Zuliadi, Ibu Surtina, IPK 3,50, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Natasha Fona AMDKEP, anak dari Bapak Husni Hasballah, Ibu Budiani, IPK 3,50, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Mikiel Zulnanda Roza AMDKEP, anak dari Bapak Zulfikar, Ibu Mahdalena, IPK 3,50, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rahma Zana AMDKEP, anak dari Bapak Usman, Ibu Cut Elariati, IPK 3,50, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dara Yulistina AMDKEP, anak dari Bapak almarhum Idram, Ibu Yusnidar, IPK 3,49, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Zalfa Zahira Almalinda AMDKEP, anak dari Bapak Abdullah, Ibu Erni Rosita, IPK 3,49, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Faiza AMDKEP, CWCCA, anak dari Bapak Diaudin SPD, Ibu almarhumah Nurmadiah, IPK 3,48, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rusmita Sari Husni AMDKEP, CWCCA, anak dari Bapak Husni Bensu, Ibu Darnila, IPK 3,47, lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Dinda Nurulia Indriani AMDKEP Sewe CCA, anak dari Bapak Muhammad Jafar Harun, Ibu Supriyati, IPK 3,47, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Alifa Ramadhani AMDKEP Sewe CCA, anak dari Bapak Marwan, Ibu Suraya SPD, IPK 3,46, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Amanda Melani Syaula Putri AMDKEP, anak dari Bapak Polniman, Ibu Wida Ayuningsi, IPK 3,46, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Monika Helda AMDKEP, anak dari Bapak almarhum Muhammad Abduh, Ibu Saryani SPD, IPK 3,46, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ulia Maghfira AMDKEP, anak dari Bapak Safwan, Ibu Marwati, IPK 3,45, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Desi Indriani AMDKEP, anak dari Bapak Miswar, Ibu Darlina, IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dea Safitri AMDKEP, anak dari Bapak almarhum Muhtar, Ibu Cut Rosita, IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nada Faradisa AMDKEP, anak dari Bapak Mursalin, Ibu Jariani, IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selvi Murtina AMDKEP, anak dari Bapak Jamaluddin, Ibu Irawati, IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Balkis Ulandari AMDKEP, anak dari Bapak Hijrah Saputra, Ibu Darliana, IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Winda Darmawan AMDKEP Sewe CCA, anak dari Bapak Jamaluddin, Ibu Cut Dewi Ratnawita, IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Devi Wulandari AMDKEP, anak dari Bapak Pristiwanto, Ibu Sefri Jumiarti, IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nelva Ramadhani AMDKEP, anak dari Bapak Junaidi, Ibu Rusmini, IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Miftahul Zanna Situmorang AMDKEP, anak dari Bapak Saudin Situmorang, Ibu Mardiana,
IPK 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Saraya AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Suhada, Ibu Bidar, IPK 3,43, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Maulan Nisail AMDKEP, anak dari Bapak almarhum Salmon Joni, Ibu Susilawati, IPK 3,43, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Zihan Nomi Alifa AMDKEP, anak dari Bapak almarhum Nopriyadi, Ibu Mikial Arifin, IPK 3,43, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sari Farhaini AMDKEP, anak dari Bapak Dr. Andus Firdaus, Ibu Dr. Randa Mufdariyati, IPK 3,43, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indri Fitriani AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Mukhtar, Ibu Mutia, IPK 3,43, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Linjeli AMDKEP, anak dari Bapak Irul Ali, Ibu Meriana, IPK 3,42, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Syahadila Darania AMDKEP, anak dari Bapak Fadlan, Ibu Nur Aini, IPK 3,42, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Bribda Abbas Jauhari AMDKEP, nomor registrasi pusat 02111843, Kesatuan Mako Satuan Brimob Polda Aceh, anak dari Bapak almarhum Dr. Andus Jauhari, Ibu Darlina SE, IPK 3,41, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Anja Marlosi AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Kamaruzanam, Ibu Maisuri, IPK 3,41, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sastra Devi AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Amruna, Ibu Sukmawati, IPK 3,41, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rizkana Sari AMDKEP, anak dari Bapak Ansaruddin, Ibu Asnaini, IPK 3,41, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Erisa AMDKEP, anak dari Bapak Ansari, Ibu Sahara, IPK 3,40, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Chairil Ramadan Fitra AMDKEP, anak dari Bapak Sudi Fitriawan, Ibu Mariati, IPK 3,40, lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Gebi Febrianti AMD Cup CW CCA, anak dari Bapak Anis Sofyan, Ibu Khatijah, IPK 3,40, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Mela Mahrazeki AMD Cup, anak dari Bapak Rahman, Ibu Asmawati, IPK 3,40, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Fitria AMD Cup, anak dari Bapak Busran, Ibu Saleha, IPK 3,39, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Restia Wafik AMD Cup, anak dari Bapak Elvi Andrian, Ibu Ernita, IPK 3,39, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Tiara AMD Cup, anak dari Bapak Faisal, Ibu Tri Nurhayati, IPK 3,39, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Eka Yanti AMD Cup, anak dari Bapak almarhum Samsul Bahri, Ibu Laina Abida, IPK 3,38, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Tiara Fadila AMD Cup, CW CCA, anak dari Bapak Batiar, Ibu Fauziah Nur, IPK 3,38, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Septi Ida Munasti AMD Cup, anak dari Bapak Wahab AMD, Ibu Yulizar SPD, IPK 3,37, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Softa Multiwi AMD Cup, CW CCA, anak dari Bapak Sofyan Zulhelmi, Ibu Maulita, IPK 3,37, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Makfiro AMD Cup, CW CCA, anak dari Bapak Taufik, Ibu Mardiati, IPK 3,36, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Aulia Rahman AMD Cup, anak dari Bapak Agus Salim, Ibu Fitriati, IPK 3,36, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Restu Mulia AMD Cup, anak dari Bapak Sayuti, Ibu Ratna Dewi, IPK 3,35, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Jihan Amir AMD Cup, anak dari Bapak Amiruddin, Ibu Rusmini, IPK 3,35, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sausan Faya AMD Cup, anak dari Bapak Samsul Kamar, Ibu Rita Nurvita, IPK 3,35, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ulfa Maulisa AMD Cup,
anak dari Bapak Syafi'i, Ibu Mulian, IPK 3,34, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Mas Diana AMDKEP, anak dari Bapak Mahyuddin, Ibu Sarmi Misra, IPK 3,34, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Lola Kirana AMDKEP, anak dari Bapak Sabardi, Ibu Suminah, IPK 3,33, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Susan Fadila AMDKEP, anak dari Bapak M. Nasir, Ibu Mariani, IPK 3,33, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Cut Intan Faila Syufa, AMDKEP, anak dari Bapak Asnawi, Ibu Istiqomah, IPK 3,33, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Hafni Nurul Meisya Munte, AMDKEP, anak dari Bapak Mardani SE, Ibu Emma Warni, IPK 3,33, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Mita Aulia Putri, AMDKEP, anak dari Bapak Mukhlisin, Ibu Rosmalia, IPK 3,32, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Fasya Aliana AMDKEP, anak dari Bapak Ajuar SH, Ibu Wartiah SPD, IPK 3,32, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Salsya Putri Dian AMDKEP, CWCCA, anak dari Bapak Mardianto SPD, Ibu Susianti, IPK 3,32, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Suci Nur Febriani AMDKEP, anak dari Bapak Dharma Sucipto, Ibu Purnamawati, IPK 3,32, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Maulidar AMDKEP, CWCCA, anak dari Bapak Almarhum Idram, Ibu Syakinah, IPK 3,31, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Isa Fadia HD AMDKEP, anak dari Bapak Hadi, Ibu Siti Aisyah, IPK 3,31, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Gebrina Rizky AMDKEP, anak dari Bapak Muslim, Ibu Rosmiati, SPD, IPK 3,31, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sarina Putri AMDKEP, anak dari Bapak Marzuki, Ibu Lizar Marlinis SAK, IPK 3,31, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sinta Damayanti Boru Tumanggor AMDKEP, CWCCA,
anak dari Bapak Alitua Tomanggor, Ibu Hayati, IPK 3,31, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Siti Suhaila MDkep, anak dari Bapak Dikri, Ibu Lisnawati, IPK 3,31, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nargis Fajarna AMDkep, anak dari Bapak Jainuddin, Ibu Cut Murniati, IPK 3,31, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Skiri Herli Fitrianti AMDkep, anak dari Bapak Riza Ramadan, Ibu Deni Mahyanti, IPK 3,31, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Heni Wijayanti AMDkep, CWCCA, anak dari Bapak Suwandi, Ibu Kasminar, IPK 3,30, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rika Amelia Arista AMDkep, anak dari Bapak almarhum Muhammad Idris, Ibu Rosita, IPK 3,30, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rafna Safitri AMDkep, anak dari Bapak Hulyadi, Ibu Cut Indah, IPK 3,29, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Fajira Ramadhani AMDkep, anak dari Bapak Isnaini, Ibu Siti Rahmi, IPK 3,29, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Zamra Kusuma Putra AMDkep, anak dari Bapak Sahrizal, Ibu Ida Elvira, IPK 3,29, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita rehat kembali untuk mendengarkan persembahan lagu dari tim paduan suara Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan konduktor mahasiswa Nitya Sanyasi Nasution. Kita
Hai katingku, hari ini kau wisuda, terbang melayang di udara, senyum indah pun tercipta. Hai katingku, 3 tahun penuh drama, kadang sudah biasa, kadang makan pun tak bisa. Hai katingku, hari ini kau wisuda, terbang melayang di udara, senyum indah pun tercipta. Hai katingku, 3 tahun penuh drama, kadang sudah biasa, kadang makan pun tak bisa. Inilah saatnya, hari wisuda tiba, kating-kating ini sudah diploma 3. Inilah saatnya kami ikut bahagia, lihat kau wisuda resmi diploma 3. Ini kau wisuda, terbang melayang di udara, senyum indah pun tercipta. Hai katingku, 3 tahun penuh drama, kadang sudah biasa, kadang makan pun tak bisa. Hai kating-katingku. Hai katingku, hari ini kau wisuda, terbang melayang di udara, senyum indah pun tercipta. Hai katingku, 3 tahun penuh drama, kadang sudah biasa, kadang makan pun tak bisa. Inilah saatnya, hari wisuda tiba, kating-kating ini sudah diploma 3. Inilah saatnya kami ikut bahagia, lihat kau wisuda resmi diploma 3. Inilah saatnya hari wisuda tiba, kating-kating ini sudah diploma 3. Inilah saatnya kami ikut bahagia, lihat kau wisuda resmi diploma 3. Pemberian salinan ijazah kepada lulusan nomor urut 177 sampai dengan 250. Silvana Amalia, AMDKEP CWCCA. Anak dari Bapak Muhammad Amin, Ibu Yuslina, IPK 3,29, lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Ade Wahyu Saputra, AMDKEP, anak dari Bapak Syarwani, Ibu Alinawati, IPK 3,27, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Munawarah AMDKEP, anak dari Bapak Anharuddin, Ibu Halimatus Sa'diah, IPK 3,27, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Amar Saif AMDKEP, anak dari Bapak Mudawali, Ibu Razia, IPK 3,27, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Putri Nadira, AMDKEP, anak dari Bapak Isnadi, Ibu Erni Dawati, IPK 3,27, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rizka Iwan Fitra, AMDKEP, anak dari Bapak Suhada, Ibu Khadijah, IPK 3,27, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rina Ulfiana, AMDKEP, anak dari Bapak Adnan Iskandar, Ibu Fitriani, IPK 3,26, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Adinda Salsabila, AMDKEP, anak dari Bapak Bakhtiar, Ibu Ena Eviana, IPK 3,26, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Khairul Zulmiati, AMDKEP, anak dari Bapak Zaini, Ibu Suryati, IPK 3,26, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Vina Mulyana, AMDKEP, anak dari Bapak Idris, Ibu Herlinawati, IPK 3,25, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Zurafika AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Ismail, Ibu Ajriati, IPK 3,25, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Salsabila AMDKEP, anak dari Bapak Asmadi, Ibu Mulyani, IPK 3,25, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Syifa Khairun Nisa AMDKEP CWCCA, anak dari Bapak Muhammad Jamil, Ibu Rukiah, IPK 3,24, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Luciana Putri Andini, AMDKEP, anak dari Bapak Jufri SPD, Ibu Suryani, IPK 3,24, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ananda Kartika, AMDKEP, anak dari Bapak Agus Pramulyo, Ibu Cud Nuri Hasnita, IPK 3,23, lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Rizku Nanda AMD Kep, anak dari Bapak Ubat, Ibu Siti Safura, IPK 3,23, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Faradila Intan Ramadhani, AMD Kep, anak dari Bapak Dasrimus, Ibu Nuraini, IPK 3,23, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Munira Afrida AMD Kep, anak dari Bapak Muhammad, Ibu Nurmawati, IPK 3,22, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Mainaya Lana Nandista, AMD Kep, anak dari Bapak Asri, Ibu Nonci Ipahani R, IPK 3,21, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rahmati Ulfi AMD Kep, anak dari Bapak Hermanto, Ibu Herlina, IPK 3,21, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Aski AMD Kep, anak dari Bapak M. Gade, Ibu almarhumah Cut Herawati, IPK 3,21, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rike Yuslina AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Mardaniara, Ibu Mardiana, IPK 3,20, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Astriani AMD Kep, anak dari Bapak M. Juliani Nasution, Ibu Riatik, IPK 3,18, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dania Rizky Anggraini, AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Danianto, Ibu Suryani, IPK 3,17, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rahayu Ningsih, AMD Kep, anak dari Bapak Jamaluddin SH, Ibu Erni Supriyati, IPK 3,17, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rizca Imelda Andriani, AMD Kep, anak dari Bapak M. Rudi Wahyu Andrian, Ibu Nurlaila, IPK 3,17, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Faisal Ariga, AMD Kep, anak dari Bapak Darwin, Ibu Ruhdiana, IPK 3,16, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rini Sarbiati, AMD Kep, anak dari Bapak Rahmat, Ibu Rasidah, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rizka Deriana, AMD Kep, anak dari Bapak Muhammad Nasir, Ibu Nilawati, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Siti Nurdiana, AMD Kep,
anak dari Bapak M. Dahlan, Ibu Yusnida Rangkuti, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Karamita Utami AMD Kep, anak dari Bapak Wilastoyo, Ibu Rasida, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Fatul An-Nisa AMD Kep, anak dari Bapak Almarhum Khalis Kurnia, Ibu Murni SPD, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Masyitah AMD Kep CWCCA, anak dari Bapak Anwar, Ibu Rohani, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Salsabila Najwa AMD Kep, anak dari Bapak Hasbi Badai SH, Ibu Almarhumah Nur Asyah, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nana Suzanna AMD Kep, anak dari Bapak Mustafa, Ibu Asniati, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rizkika Delauni Amalia AMD Kep, anak dari Bapak Muhammad Junaidi, Ibu Rahmawati, IPK 3,14, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Niaul Khaira AMD Kep, anak dari Bapak M. Yusuf, Ibu Rohana, IPK 3,13, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Lisa Umami AMD Kep, anak dari Bapak Jamaluddin YS, Ibu Cud Nila Puspa, IPK 3,12, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nabela Aulia AMD Kep, anak dari Bapak Dahlan, Ibu Nur Asbah, IPK 3,12, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Reza Kausar AMD Kep, anak dari Bapak M. Hasan, Ibu Misra, IPK 3,12, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nabila Balkis AMD Kep, anak dari Bapak Faisal, Ibu Khatijah, IPK 3,10, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nina Anggraini AMD Kep, anak dari Bapak Agus Sulian, Ibu Yuni Atisma, IPK 3,09, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Lisa Amanatilah AMD Kep, anak dari Bapak Samsuardi, Ibu Murniati, IPK 3,09, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rina Olivia AMD Kep CWCCA,
Anak dari Bapak Sakino, Ibu Marni, IPK 3,09, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Adelia Sabrina Zovela, AMDKEP, anak dari Bapak Suryadi Ibrahim, Ibu Munizar MRB MC, IPK 3,08, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Al-Qudri Rahmatillah, AMDKEP, anak dari Bapak Abdul Munir, Ibu Yulianti, IPK 3,07, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Iqbal Kurniawan, AMDKEP, anak dari Bapak Muhammad Oki Kurniawan, Ibu Herawati, IPK 3,06, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Afzal, AMDKEP, anak dari Bapak Sofyan, Ibu Idawati, IPK 3,05, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sisi Marsafara, AMDKEP, anak dari Bapak Muhammad Nasir, Ibu Rosmanidar, IPK 3,05, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nazir Syukri, AMDKEP, anak dari Bapak Muhammad Agam, Ibu Mulyani, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nur Syakira, AMDKEP, anak dari Bapak Azari, Ibu Hasnah, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Puput Alfiana Putri, AMDKEP, anak dari Bapak Alfian, Ibu Fatimah Sandayani, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Wika Rahmatan, AMDKEP, anak dari Bapak Mustafa, Ibu Cudratna Yulia SPD, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yuni Alfiana, AMDKEP, CWCCA, anak dari Bapak Samsul Bahri, Ibu Jasmanidar, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ade Gustiana Berutu, AMDKEP, anak dari Bapak Rudi Hartono Berutu, Ibu Umiana Tumangger, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Syakira Asifa, AMDKEP, anak dari Bapak Syahrizal, Ibu Nazira, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sauki Kalbi Ihsan, AMDKEP, anak dari Bapak Ilham, Ibu Elita Warni, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yasin Alfitrah, AMDKEP, anak dari Bapak Muklis, Ibu Emma Carolina, IPK 3,04, lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Feby Amanda AMD Kep, anak dari Bapak Edi Volker, Ibu Sarah Turiang, IPK 3,03, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Fitri Syawal AMD Kep, anak dari Bapak Hasan J, Ibu Nuriza, IPK 3,03, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Laina Tusara AMD Kep, anak dari Bapak Khaidir Anwar, Ibu Nurismi, IPK 3,02, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Randy Wan Ara AMD Kep, anak dari Bapak Rusman, Ibu Mawadah Fitri, IPK 3,02, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Tiara Ananda Pratama AMD Kep, anak dari Bapak Dedi Mariadi, Ibu Eka Susanti, IPK 3,02, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ahmad Ari Perkasa AMD Kep, anak dari Bapak Kasmin, Ibu Mahdalena, IPK 3,01, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Eka Febriana AMD Kep, anak dari Bapak Sofyan Joni, Ibu Nur Hasana, IPK 3,01, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Okta Yayang Putri Lestari AMD Kep, anak dari Bapak almarhum Khairullah AR, Ibu Salmiati, IPK 3,01, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Reva Tafriani AMD Kep, anak dari Bapak almarhum Mardianto, Ibu Eliani, IPK 3,01, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Mutia Balkis AMD Kep, anak dari Bapak Jumardi, Ibu Eka Herliana, IPK 3,01, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Zulfa Sanak Rizky AMD Kep, anak dari Bapak almarhum Fauzi, Ibu Zaidar Yuliana, IPK 3,00, lulus dengan predikat memuaskan. Putri Cahyani AMD Kep, anak dari Bapak Suyanto, Ibu Kismawati, IPK 2,99, lulus dengan predikat memuaskan. Fajar Boang Manalu AMD Kep, anak dari Bapak Sahrin Buang Manalu, Ibu Roslina, IPK 2,85, lulus dengan predikat memuaskan. Sofia Isma AMD Kep, anak dari Bapak Sofyandi, Ibu Isnawati, IPK 2,82, lulus dengan predikat memuaskan.
Syakira Arshika Nabila, AMD Kep, anak dari Bapak Samsuar, Ibu Hasrianti, IPK 2,82, lulus dengan predikat memuaskan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan persembahan tarian kreasi dari Sanggar Akimba. Tarian ini merupakan gabungan dari tarian Ranu Pelampuan, Ratoh Jaro, dan kreasi hasil gerapan mahasiswa Akimba. Selamat menyaksikan.
mati Awai ngara kita tinggal hidupnya Pinjamkan iman di dalam dada Tegurkan dalam kehormatan Pinjamkan iman di dalam dada Tegurkan dalam kehormatan Mati kita mati Awai ngara kita tinggal hidupnya 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 Allah mati kita mati Awai ngara kita tinggal hidupnya Pemberian salinan ijazah selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengambilan sumpah dan penandatanganan naskah kepada lulusan D3 Keperawatan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Aceh atau yang mewakili, dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniawan. Wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Kepada Ketua DPW PPNI Provinsi Aceh atau yang mewakili dan Bapak Rohaniawan dimohon untuk mengambil tempat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah perawat? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui. Saudara yang disumpah, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, golongan, aliran politik,
dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati kehidupan insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat. Kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsyafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. Yang memberi sumpah Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Aceh atas nama Ketua Dr. Nos Muhammad Armiadi, SKEP MSC. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah oleh perwakilan wisudawan dan wisudawati disaksikan oleh Direktur dan Kaprodi.
kepada Ketua DPW PPNI Provinsi Aceh atau yang mewakili, Bapak Rohaniawan, Direktur, Kaprodi dan perwakilan wisudawan dan wisudawati dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pemberian piagam penghargaan kepada lulusan dengan nilai terbaik kepada wisudawan dan wisudawati yang namanya kami sebutkan untuk mengambil tempat. Terbaik pertama, Putri Nurul Ahlina AMD Kep dengan IPK 3,92, lulus dengan predikat cum laude. Terbaik kedua, Tazkiyatun Nufus AMD Kep dengan IPK 3,92, lulus dengan predikat cum laude. Terbaik ketiga, Aprilia Dewi Ningsih AMD Kep Siwe CCA dengan IPK 3,89, lulus dengan predikat cum laude. Terbaik keempat, Praka Rizky Pratama AMD Kep Siwe CCA dengan IPK 3,88, lulus dengan predikat cum laude. Terbaik kelima, Putri Intan Ridayana AMD Kep Siwe CCA dengan IPK 3,87, lulus dengan predikat cum laude. Dimohon kepada orang tua atau wali untuk mendampingi wisudawan dan wisudawati lulusan terbaik. Dimohon kepada Karumkit tingkat 2 Iskandar Muda untuk memberikan piagam penghargaan didampingi oleh Direktur Alperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Karumkit tingkat 2 Iskandar Muda, Direktur Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, perwakilan wisudawan dan orang tua atau wali disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kesan dan pesan dari perwakilan lulusan yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Intan Ridayani. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berhadir pada acara wisuda angkatan 16. Serta tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati Kepala Karumkit tingkat 2 Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, kemudian Ketua LLDT Wilayah Aceh, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, Ketua PPNI Provinsi Aceh, kemudian Ketua PMNI Kota Madia atau yang mewakili, Ketua ABFIKI Regional Aceh atau yang mewakili, Ketua Yayasan Bakti Karya Husada Wakilan Aceh, serta Sivitas Akademika Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, dan para wisudawanti dan keluarga, para tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Today we stand here to talk about how the lack of education, suggestion, how the 3 years for me to all of the Angkatan 16 for give state session. First of all, want to say thank you for everything on the here. Often Christ for all to get a degree, a diploma, nurse, nursing, the Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh. Today is not a gratulation. Today is to remember how we can make it. And we get a degree, the had is good, and the value it is here, it is that stage. Hari ini adalah hari yang penuh makna, di mana hari yang paling kita tunggu selama 3 tahun ini, hasil dari perjuangan kita, kerja keras, tangisan, harapan dan doa orang tua kita akhirnya tercapai pada hari ini. Kita Angkatan 16 mendapatkan gelar AND Cup CWCCA. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajari kita dan membimbing kita selama 3 tahun ini. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan pernah memakai baju toga ini dan tidak akan mendapatkan gelar AND Cup CWCCA ini. Dengan mendapat AND Cup ini, kita penuh perjuangan, tangisan, tugas, bahkan setiap hari pun ketika jumpa dosen pun kita harus
dikejar-kejar tentang bertanya, kapan dek selesai KTI-nya? Kapan dek mau naik sidang? Kapan naik seminar? Izin Bu, kami sudah AMD Cup CCCA sekarang Bu. Setiap teguran dan nasihat yang sudah Ibu berikan, Ibu dan Bapak dosen berikan pada kami, akhirnya membuah hasil yang telah membawa cahaya hingga kami mendapatkan gelar ini. Semoga perjalanan ilmu ini bisa membawa Ibu mendapatkan amal jariah yang terus mengalir nantinya. Thank you for everything to lecture and not lunch. That I'm very so happy to be here to stand there to in front of you guys. My mother is very to give me to be proud. My mother so always to say me. Anak mama yang paling mama sayangi akhirnya bisa berdiri depan banyak orang, yang mana mama tahu bahwa putri ini orang yang sangat cengeng, yang pemalu, tapi dipilih menjadi perwakilan memberikan kesan dan pesan di depan banyak orang ini. Semoga anak mama yang berdiri depan ini akan menjadi calon-calon orang hebat nantinya. Dan tak lupa pula kita untuk berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya yang telah memberikan kesan, kenangan, canda dan tawanya. Kemudian kita sudah melewati 3 tahun ini. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat teman-teman, tapi waktu yang begitu panjang. Proses dan tekanan yang sudah kita lalui ini akhirnya membuahkan hasil sehingga kita sama-sama diwisudakan. Kita tidak lupa saat kita masuk, kita ingat moto yang ada di dinding. Pernah ingat teman-teman semuanya? Kita harus masuk sama-sama dan wisuda harus sama-sama. Begitulah jiwa kita dibentuk. Karakter kita dibentuk, kedisiplinan itu dibentuk. Dari karakter yang kuat dan mental yang kuat ini, kita dibimbing oleh 3 tubel yang saling sangat, bukan ganteng lagi nih, udah sangat-sangat ganteng ini. Kita sebutkan aja ya, 3 tubel yang sangat berkesan dalam lighting kita ini. Yang pertama, Tubel Pratma, Rizky Pratama. Selanjutnya, Bang Haris Abdali. Dan terakhir, Bang Mary yang paling ganteng, seleting kita. Karena ketiga tubel inilah yang selalu mendengar curhatan, tekanan dari adik-adiknya ini. Kayaknya tubel-tubelnya udah muak kali lah dengan adik-adiknya nih. Abang kenapa, kapan ini, kapan wisuda? Kan ini udah wisuda juga kambangan sekalian kita. Dan yang paling mengharukan, saya nggak lupa pula untuk berterima kasih kepada orang tua dan keluarga kita tercinta karena telah berhadir pada hari yang bahagia ini, acara wisuda anak-anaknya. Lihatlah Bu, ayah, anak-anak ibu sekarang sudah wisuda. Jangan tanya lagi kapan wisuda, ini sudah wisuda Bu. Ya, ini sudah wisuda. Nanti jangan habis kita udah wisuda, nanti tanya lagi kapan nikah, jangan tanya dulu kapan nikah. Kita lanjut dulu pendidikan kita, S1 sampai profesi ataupun S3 nanti. Karena menurut saya, kita ini harus pendidikan, harus memiliki wawasan yang luas. Karena semakin zaman, ilmu itu sangat dibutuhkan nantinya. Saat ini kita tidak ditanya IPK, tidak ditanya berapa IPK-mu di sekolah, atau di kampus, berapa kamu dapatkan dari dosenmu. Mereka tidak tanya itu. Mereka bertanya, skill apa yang kamu dapat dari kampus itu? Apa yang kamu dapat dari kampus Akbar Kesdam ini? Kasih tahu mereka bahwa kini Akbar Kesdam ini mandiri tampil prima. Saya sangat sedih sekali untuk teman-teman yang keluarga tidak bisa hadir karena dilanda banjir, tapi kita jangan pernah sedih. Meskipun orang tua kita tidak bisa hadir pada acara yang bahagia kita ini, tapi di doa mereka bisa membuat kalian sampai di saat ini, memakai baju wisuda ini. Benar tidak teman-teman? Jangan bersedih, kita doa saja semoga
orang tua dan keluarga kita yang kena musibah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Before I lose that chapter for today, I'm just say 私の日本語が好きでできます。ひょととソシモとかあなたのが釣りがたい。今日のスクールはあなたの新たな旅の始まりです。Terus sekali jugaあなたの心までsegera kita. Hari ini bukan akhir dari perjalanan kita, tapi hari ini awal dari perjalanan kita sampai kita bisa bersampai di titik ini. Kemudian saya tak lupa untuk mengangkat sedikit kata-kata motivasi dari sedikit bahasa Jepang. OTBT kita kudasai toriwada kada suka dan mamimasen. Shoshite yurakari makara tirine sidukan mamimasen. Yang artinya, harimau tidak akan pernah garang jika tidak ada keluar dari kandangnya. Begitupun dengan panah. Panah tidak akan pernah tajam jika ia tidak ditarik dari busurnya. Begitupun dengan diri kita. Jika kita tidak berani keluar dari zonanya, maka mereka tidak akan tahu berapa berkualitasnya angkatan 16 ini. Saya Putri Intan Ridayana AND Cup CWCCA mewakili wisudawan-wisudawati hari ini pamit undur diri sebagai mahasiswa Akper Kesdam Sana Muda. Semoga ilmu yang sudah Bapak dan Ibu dosen berikan kepada kami akan menghasilkan buah yang sangat baik nantinya. Doakan kami Bapak Ibu akan menjadi orang-orang hebat seperti Bapak-Bapak di depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatan 16 akan jadi orang sukses nantinya. Salam hormat, salam kebajikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya persembahan lagu dari wisudawan dan wisudawati, lagu Mars Akimba, lagu Mars PPNI, dan lagu Terima Kasihku dipimpin oleh Saudari Nitya Sanyasi Nasution.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya persembahan lagu dari perwakilan wisudawan dan wisudawati Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yang akan dibawakan oleh Rizka Amelia Arista AMD Cup. Kami silahkan. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Namun kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakku sekarang banyak menanggung beban. Kau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.
kerinduan, tinggal hanya kerinduan. Aku sekarang banyak menanggung beban. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa orang tua dari wisudawati kita hari ini tidak dapat hadir karena kondisi cuaca serta situasi di Aceh pada hari ini. Namun meskipun langkah mereka tidak sampai ke ruangan ini, doa dan cinta mereka tetap mengiringi setiap detik perjalanan putri mereka. Semoga ketidakhadiran mereka tidak mengurangi kebahagiaan dan kebanggaan atas pencapaian besar yang diraih hari ini. Mari kita sama-sama memberi tepuk tangan terbaik sebagai bentuk dukungan dan kebahagiaan untuk wisudawati kita hari ini. Dilanjutkan dengan persembahan video angkatan 16. above or down below. When you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you want. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try and fix you. See the stream down your face. When you lose something you cannot replace. See the stream down your face. See the stream down your face. I promise you I will learn from your mistakes. See the stream down your face. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan atau menundukkan kepala seraya memanjatkan doa, yang mana doa akan dipandu oleh Bapak Yusliadi STRKes. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bagi yang beragama Islam, perkenankan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga kami segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami. Jadikanlah segala amal bakti kami. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudahkan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah dan pintu rahmat, karena Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penutupan sidang oleh Ketua Senat Akademika. Bismillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka Senat Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2024-2025 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Senat Akademika meninggalkan ruangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia,
Demikianlah rangkaian acara wisuda, pelantikan dan angkat sumpah Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2024-2025. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas bila kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Dimohon kepada Karumkit tingkat 2 Iskandar Muda, Direktur dan seluruh staf untuk foto bersama dengan para wisudawan wisudawati. Kepada keluarga wisudawan wisudawati agar meninggalkan tempat acara dari pintu samping. Mohon izin kami sampaikan kepada seluruh hadirin untuk membawa sampah dan membuangnya pada tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Kami ulangi, kami sampaikan kepada seluruh hadirin untuk membawa sampah dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Mohon izin kami sampaikan kepada wisudawan wisudawati untuk tinggal di tempat karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kami ulangi kepada wisudawan wisudawati untuk tidak meninggalkan tempat karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Terima kasih. Cek.